Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Wallahu fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati seluruh keluarga besar SD Islam Siti Hajar, Bapak Ibu guru semuanya, khususnya Bapak Taufik Ismail selaku Kepala SD Islam Siti Hajar. Yang saya hormati kepada Bapak Ibu wali murid beserta anak-anakku yang saya banggakan dan yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan keberkahan dan kerahmatan dan kekuatan umur panjang sehingga pada tahun ini kita semua masih dipertemukan bulan yang agung, yaitu bulan diperingatinya Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan di tahun ini kita semua selalu mendapatkan syafaat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita limpahkan kepada beliau Baginda Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita semua kelak di hari yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya, anak-anakku, untuk tema peringatan Isra Mi'raj di tahun ini sengaja mengangkat dengan tema memperingati Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai peningkatan akidah keislaman dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, tema di tahun ini dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai peningkatan keimanan dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa keimanan atau keakidah Islamiyah? Karena peristiwa Isra Mi'raj itu semua di luar pemikiran manusia, semua di luar jangkauan akal sehat manusia. Semua peristiwa Isra Mi'raj itu di luar logika manusia. Jadi peristiwa Isra Mi'raj, marilah anakku kita artikan satu persatu peristiwa Isra Mi'raj beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tidak bisa diterima dengan akal, semua itu tercantum atau tersurat dalam Al-Quran seperti yang saya bacakan di awal tadi, seperti dalam surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Peristiwa Isra Mi'raj. Apa arti Isra Mi'raj? Itu anak-anak, Isra itu artinya adalah perjalanan. Jadi Isra Mi'raj, Isra itu adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu mana? Masjidil Haram itu adalah Mekah Al-Mukarramah. Jadi Masjidil Haram itu perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu adalah Palestina. Perjalanan yang di saat itu bila ditempuh satu malam itu tidak akan sampai, padahal waktu itu tidak ada kendaraan yang untuk dinaiki Rasulullah. Makanya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu adalah beliau Nabi Muhammad itu bersama malaikat Jibril
Jadi perjalanan Nabi Muhammad itu ikut malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu perjalanan yang tidak bisa ditempuh dalam satu malam. Akan tetapi peristiwa itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan yang lebih tidak bisa diterima akal lagi, beliau Rasulullah SAW oleh Allah itu bersama malaikat Jibril dari Masjidil Aqsa itu dinaikkan lagi ke langitnya atau keratonnya atau kerajaannya ataupun tempat Allah berada. Makanya itu lebih tidak bisa diterima akal lagi. Jadi setelah jadi dari Masjidil Aqsa, beliau Rasulullah itu dimi'rajkan ke langitnya Allah. Jadi Isra itu perjalanan Nabi di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Terus Isra artinya Mi'raj artinya perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa dinaikkan ke langitnya Allah. Jadi perjalanan Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu beliau dinaikkan ke langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perjalanan spiritual atau perjalanan Nabi menghadap ke Allah yang untuk dari manusia zaman dulu sampai sekarang itu tidak ada yang bisa mengalami selain beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya perjalanan Isra Mi'raj itu secara akal manusia tidak bisa diterima oleh akal manusia. Makanya hanya keimanan dan keyakinan kita anak-anakku yang bisa menerima peristiwa Isra Mi'raj. Makanya anak-anakku semua, kita sebagai umat Islam, sebagai anak yang beragama Islam, untuk peristiwa Isra Mi'raj itu hanya dengan keyakinan dan keimanan kalian bisa mempercayai adanya Isra Mi'raj karena berdasarkan Al-Quran. Itu peristiwa yang pertama. Yang kedua, ada peristiwa yang sangat mustahil karena memang dilakukan oleh malaikat Jibril, yaitu sebelum Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu pun disucikan oleh malaikat Jibril. Jadi sebelum di Isra Mi'raj kan, beliau Nabi Muhammad itu dibersihkan dan disucikan oleh malaikat Jibril. Bagaimana? Oleh malaikat Jibril Nabi Muhammad itu dioperasi, dibelah dadanya untuk dibersihkan apanya? Kotoran ataupun dosa-dosa tempat di mana hati itu ditempati oleh setan, semuanya dibersihkan oleh malaikat Jibril dengan air Zam-Zam. Jadi Nabi Muhammad itu dibelah dadanya, langsung dibersihkan semua dosa-dosa dan tempat setan itu bersemayam. Akhirnya setelah dioperasi, disucikan, beliau baru itu peristiwa Isra Mi'raj. Dan setelah peristiwa Isra Mi'raj, beliau Nabi Muhammad itu juga mengalami peristiwa yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak, Nabi Muhammad untuk menghadap Allah, sekelasnya malaikat Jibril itu tidak boleh menghadap Allah. Itu menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu sangat maha mulia di hadapan Allah. Malaikat Jibril pun tidak bisa menemani. Pada saat itu terakhir, di pintu terakhir masuk di kerajaannya atau keratonnya Allah, menghadap Allah, itu malaikat Jibril tidak boleh masuk, harus di luar kerajaannya Allah atau keratonnya Allah. Makanya hanya Allah dan Nabi Muhammad pada saat itu yang langsung berhadapan antara Nabi Muhammad dan beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya apa? Nabi Muhammad itu beliau langsung menerima wahyu untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Pada saat itu pertama kali beliau Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, yaitu 50 kali
atau 50 waktu sholat sehari semalam. Makanya beliau turun, dan beliau itu setelah turun kembali di langit yang ke-6, beliau itu bertemu dengan Nabi Musa. Hai Muhammad, kamu dari Allah mendapatkan wahyu apa? Rasulullah menjawab, saya mendapatkan dari Allah perintah untuk melaksanakan 50 waktu untuk melaksanakan sholat. Kembalilah Muhammad, bahwa umat kamu tidak akan mampu melaksanakan sholat 50 waktu. Artinya apa? Beliau Nabi Muhammad kembali kepada Allah untuk meminta keringanan sholat itu menjadi 5 waktu sampai sekarang. Artinya apa? Singkat cerita, dari perjalanan Nabi Muhammad dalam Isra Mi'raj itu adalah menerima sholat 5 waktu dan harus kita laksanakan sampai sekarang ini. Makanya sholat 5 waktu anakku ditekankan sampai sekarang ini wajib dilaksanakan. Karena apa? Perjuangan beliau Nabi Muhammad pada saat itu menerima wahyu itu tidak mudah. Makanya sekarang anakku sholat 5 waktu tekankan wajib kita laksanakan. Itu anakku peristiwa Isra Mi'raj. Sekali lagi, apa hikmah yang kita ambil? Peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang hak, yang benar, tidak dibuat-buat cerita itu. Karena apa? Hak, walaupun tidak bisa diterima dengan akal dan logika manusia, itu yang menjalankan adalah Allah. Kalau Allah berkehendak, semua kejadian yang ada di dunia walaupun tidak bisa diterima dengan akal itu akan terjadi. Seperti contoh peristiwa Isra Mi'raj. Hikmahnya kita itu harus meyakini dan tetap iman pada peristiwa Isra Mi'raj. Dengan kekuatan iman kita meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan peristiwa Isra Mi'raj itu yakin dan hak percaya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berdasarkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat surat Al-Isra itu ya. Terima kasih anak-anakku, mudah-mudahan hikmah Isra Mi'raj pada tahun ini mampu meningkatkan keimanan dan keislaman kita semua, khususnya keluarga Islam, keluarga besar SD Islam Siti Hajar. Kurang lebihnya mohon maaf anakku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.